Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yakni studi naskah Al-Quran di Indonesia, yang mana akan mengkaji tentang biografi Hamka. Adapun pembahasan atau poin yang pertama yakni riwayat hidup Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Secara formal, pendidikan yang ditempuh Hamka tidaklah tinggi. Pada usia 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah diniyah School dan Sumatera Tawalib di Padang Panjang dan Prebek. Di antara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sultan Karojo, dan Zainuddin Labai El Yunus. Baik teman-teman, adapun poin selanjutnya yakni karya-karya Buya Hamka. Adapun yang pertama, tasawuf modern pada tahun 1983, yang kedua, Lembaga Budi 1983, yang ketiga, Falsafah Hidup 1950, yang keempat, Lembaga Hidup pada tahun 1962, yang kelima, Pelajaran Agama Islam pada tahun 1952, yang keenam, Tafsir Al-Azhar Juz 1-3, yang ketujuh, Ayahku Riwayat Hidup, yang selanjutnya Kenangan-Kenangan Hidup, yang ke-9 yakni Islam dan Adat Minangkabau, yang ke-10 Sejarah Umat Islam Jilid 1-4, yang ke-11 Studi Islam pada tahun 1976, yang ke-12 Kedudukan Perempuan dalam Islam, dan yang ke-13 Sisa Bariyah. Adapun pembahasan selanjutnya yakni sekitaran tafsir Al-Azhar. Yang pertama, identifikasi kitab dan latar belakang penulisannya. Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan panggilan Buya Hamka, dan juga kitab tafsirnya dikenal dengan nama Tafsir Al-Azhar. Yang kedua, sistematika penyusunan dan penafsirannya. Buya Hamka dalam menyusun tafsir Al-Azhar, beliau menggunakan tartib Utsmani, yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf Utsmani. Sedangkan sistematika penyusunannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan ayat awal pembahasan. Yang kedua, terjemahan dari ayat. Yang ketiga, tidak menggunakan penafsiran kata. Dan yang keempat, memberikan uraian terperinci. Selanjutnya itu poin ketiga, yakni sumber penafsiran. Sumber penafsiran dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsirannya menggunakan tafsir Bi al-Ra'i. Beliau memberikan penjelasan secara ilmiah, apalagi terkait masalah ayat-ayat kauniyah. Yang keempat, metode penafsiran. Metode yang digunakan Hamka dalam tafsir Al-Azhar adalah dengan menggunakan metode tahlili, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan mushaf Utsmani. Yang kelima, corak penafsiran. Corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah Al-Adan Al-Ijtimali yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka. Pembahasan selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Azhar. Adapun yang pertama, kelebihannya yakni diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Yang ketiga, beliau tidak hanya menafsiri dengan menggunakan pendekatan bahasa. Yang keempat, selektif terhadap pendekatan dari sahabat atau ulama tentang suatu bahasa. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, yang dicantumkan terkadang hanya arti hadis saja, tanpa mencantumkan teks hadisnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang suatu bahasa terkadang tidak mengikuti kaidah EYD. Nah, adapun yang menjadi kesimpulan pada pembahasan yang ini yakni Hamka adalah singkatan nama dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir di Sungai Barang,
Barangmaninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 Masehi. Ia meninggal pada tanggal 22 Juni 1981 di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta dalam usia 72 tahun. Secara formal, pendidikan yang ditempuh Hamka tidaklah tinggi. Di usia sangat muda, Hamka sudah melalang buana hingga sampai usia tua ini, sukses dalam segala bidang yang ia tekuni. Pemikiran Hamka dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada ilmu pengetahuan yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana di dalamnya ia mempunyai pemikiran tentang urgensi pendidikan, pengertian dan tujuan metode pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.